Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, dan salawat serta taslim kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya menikah di tanggal 14 Juli 2016. Dan sampai hari ini bersama istri saya belum dikaruniai keturunan, sehingga kadang saya baper ya kalau lihat ada anak-anak dan ayahnya atau ibunya di suatu tempat atau di motor, di jalan, di mana aja. Kalau saya lihat sekeluarga itu kadang baper gitu. Berharap bahwa saya bisa seperti mereka. Ya, kayak indah sekali itu atau kita pulang dari kerja gitu, pulang dari kantor, pulang dari sekolah, terus kita lihat anak kita gitu di rumah, panggil kita ayah, abah, bapak, itu senang kayaknya ya. Sampai saat ini saya terus berusaha dan berdoa dan terus berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar suatu saat nanti bisa diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, keturunan ahli Quran tentunya. Namun kadang-kadang saya itu bilang kesal mungkin. Iya, baper iya kalau saya lihat Anda yang sudah diberikan kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki keturunan, tapi Anda tidak amanah, tidak menjaga gitu. Kayak apa ya? Anak itu kan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah mendidik, memberikan dia pendidikan akhirat, mengenalkan dia tentang agama, mengenalkan dia kepada hal-hal yang baik, ya, mengajarkan dia kepada hal-hal yang baik. Tapi sebagian besar saat ini orang tua yang kemudian saya lihat di media sosial itu lain gitu. Malah menjerumuskan anaknya ke hal-hal yang buruk. Satu contoh, mungkin kalau teman-teman sering lihat, kadang ada anak kecil yang kemudian dilatih mungkin atau diajari ya sama orang tuanya bermain menyanyi sambil joget-joget di salah satu aplikasi yang lagi tren saat ini ya, tok-tok ya, tik-tik, tak-tak, tok-tok apalah itu ya, itu diajari itu. Dan kayaknya ada kesenangan bagi orang tua ketika anaknya bisa main aplikasi itu, bergoyang, kemudian bisa nyanyi sambil bergoyang di kamera dan diupload dengan senangnya itu. Padahal itu hal yang buruk sebenarnya. Kalian dikasih keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, ajari mereka, kenalkan mereka sama agama, walaupun mereka masih kecil. Ya, walaupun mereka masih kecil. Mereka dikasih telinga yang bagus, mata. Telinganya coba perdengarkan dengan suara-suara yang bagus, suara-suara Al-Quran, murotal. Putarlah, beli speaker kalau tidak mampu mengaji sendiri di rumah. Beli speaker, kemudian dengarkan anak kita suara-suara yang baik. Ya salah satunya suara Al-Quran, suara orang mengaji, murotal, atau ceramah-ceramah, kisah-kisah sahabat. Ya, dari kecil itu perdengarkan seperti itu. Matanya kasih lihat dengan hal-hal yang bagus, tontonan-tontonan yang bagus. Ini anak masih balita, usia 1-2 tahun, 3 tahun, Anda kasih handphone, Anda lihatkan gambar-gambar yang buruk, video-video yang buruk, sehingga dia tiru orang dewasa yang joget-joget, dia tiru. Dan kedepannya kalau dia sudah jadi remaja, dia dewasa juga, dia akan seperti itu juga. Dan jangan salahkan suatu saat nanti, kalau anak Anda keluar dari rumah dan pergi di acara joget sampai larut malam, pergi joget sampai di daerahnya orang, tidak pulang-pulang, pergaulannya jadi bebas. Kenapa? Karena dari dini Anda sudah ajarkan itu. Anda bilang pasti, kan masih anak-anak, tidak apa-apa kalau kita happy-happy saja seperti itu. Justru karena masih anak-anak, terbiasa dia.
Kenapa tidak biasakan dia hal-hal yang baik? Seperti yang saya bicarakan tadi. Biasakan telinganya untuk mendengarkan Al-Quran. Biasakan matanya untuk melihat hal-hal yang baik. Supaya kedepannya dia makin terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari kobaran api neraka. Tugas kita sebagai orang tua, kakak, menjaga keluarga kita dari kobaran api neraka. Menjaga keluarga kita dari perilaku-perilaku yang akan menjerumuskan kepada neraka. Kok tidak takut sekali azab belah? Coba berpikir baik-baik. Masih ada kesempatan dari sekarang untuk berubah. Aplikasi yang baiklah yang kau gunakan. Atau permainan-permainan yang dulu itu saya masih ingat, dulu saya kecil mainannya masih kayak lihat teman-teman saya itu yang perempuan main baju-baju, main rumah-rumah gitu, bikin rumah-rumah dalam rumah atau di luar rumah gitu, main-main gitu. Biar kotor, tapi kita mainnya tuh kayak beda dengan sekarang. Sekarang itu mainin gadget, handphone. Anak-anak diajari, dilihatkan video-video yang buruk, kemudian mereka tiru. Dulu tidak ada yang seperti itu. Kenapa tidak carikan permainan yang bagus-bagus? Pergi belikan dia permainan-permainan kah? Bola-bola itu, kasih full dalam rumahmu. Daripada kau beli HP. Belikan permainan-permainan banyak yang jual di toko-toko mainan tuh. Isikan di dalam rumah. Mobil-mobil apa segala macam. Dia main sambil tanamkan pelajaran-pelajaran yang bagus. Di sisi lain dengarkan dia Al-Quran. Ceritakan dia kisah-kisah inspiratif dari para sahabat Rasulullah SAW. Lakukan itu. Banyak hal yang sebenarnya bisa Anda lakukan selain menggunakan aplikasi-aplikasi yang buruk gitu. Seperti yang saya bilang tadi itu, Tok-Tok dan teman-temannya itu. Merusak kasihan. Merusak. Saya jujur ingin sekali dalam hati saya tuh kadang lihat ketika ada anak gitu yang kemudian saya lihat di media sosial seperti itu. Karena saya berpikir kenapa tidak anaknya buat saya gitu, supaya saya berikan pendidikan yang baik. Ya Allah, kenapa tidak saya yang Engkau kasih keturunan kemudian saya rawat dibandingkan mereka yang sudah dikasih keturunan tapi tidak amanah. Ini hanya sekedar apa yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Saya sadar ketika saya menyampaikan ini akan banyak orang yang mungkin tidak suka dengan saya, bahkan mungkin orang terdekat saya pun tidak suka. Ya ini risiko dalam dakwah. Saya hanya mampu menyampaikan jika Anda berubah bukan karena saya tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Anda sendiri juga yang mau berubah, ya. Jadi ini hanya sebatas saya untuk menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan. Saya sampaikan kebenaran dan insyaallah Anda bisa pahami. Tolong ingat, apa yang Anda lakukan akan Anda peroleh di kemudian hari. Ya, banyakkan istilah-istilah seperti itu. Apa yang kita tanam hari ini akan kita dapatkan di keesokan harinya. Kalau kita tanam yang baik-baik, maka yang kita akan peroleh kemudian hari adalah hal-hal yang baik. So, buat kalian orang tua yang sudah dikaruniai keturunan Allah Subhanahu wa taala, maka manfaatkan itu. Jadikan itu investasi akhirat Anda supaya Anda lebih baik, lebih bagus, untuk lebih cepat masuk surga, lebih mudah masuk surga bagi anak-anak yang orang tua yang punya anak ahli Quran, bisa hafalkan Quran. Kenapa tidak ajarkan itu buat anak-anak kita? Kalau Anda tidak mampu baca Al-Quran, tidak mampu menghafalkan Al-Quran, sambil Anda belajar, anak Anda pun belajar. Jadikan mereka ahli Quran. Itu luar biasa sekali. Dibanding Anda ajarkan mereka hal-hal yang buruk, berjoget, bernyanyi, dan Anda upload dengan bangganya. Itu buruk. Kalau ada pilihan yang baik, kenapa memilih yang buruk? Saya Muhammad Anwar Habib. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.